Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, siswa-siswi kelas 12. Alhamdulillah, kita bertemu lagi pada materi lanjutan dari materi sebelumnya. Materi sebelumnya, kita juga dalam pelajaran matematika ini juga sudah membahas tentang materi peluang. Nah, yang lalu yang kita pelajari itu adalah materi tentang kaidah pencacahan, aturan pengisian tempat, atau filing slot, dan juga faktorial. Nah, kita lanjut ya. Untuk materi berikutnya masih dengan peluang gitu. Apa yang akan kita pelajari? Oke, next. Permutasi. Apa itu permutasi? Permutasi itu adalah banyak cara untuk menyusun n unsur yang berbeda, ya, yang berbeda dalam urutan tertentu tanpa ada unsur yang diulang dari unsur-unsur tersebut. Jadi, pada permutasi ini nanti tidak boleh ada unsur pengulangan. Nah, di sini untuk pertama adalah untuk permutasi dari unsur-unsur yang sama, yang berbeda, mohon maaf, unsur yang berbeda. Nah, di sini kita banyak permutasi bisa disebut K unsur atau R. Jadi nanti dalam soal bisa variabelnya K atau R itu sama aja istilahnya. Kemudian unsur dari N unsur yang tersedia. Nah, di sini ada sebagai berikut. Jadi ada N P, lambang permutasi adalah P besar, NPK atau NPR, ya, bisa K bisa R, atau bentuknya adalah P apa namanya, pangkat N terus K, atau P besar dalam kurung N, K, K-nya bisa diganti K atau R, sama dengan N faktorial per N dikurang K faktorial. Nah, K ini harus K ini harus kurang dari sama dengan N. Jadi tidak boleh K ini nilainya lebih besar dari N. Oke, kita langsung ke contoh aja. Di sini ada contohnya. Tentukan banyak kata yang dapat disusun dari semua huruf. Di sini ada hurufnya master. Nah, ingat, pada permutasi tidak boleh ada unsur yang sama. Jadi semuanya harus berbeda. Jadi M nggak boleh lagi ketemu M. Kemudian A tidak boleh lagi ketemu dengan A dan juga berikutnya. Maka kita bisa menghitung kalau kemarin itu materinya aturan pengisian tempat, ya kan? Nah, ini bisa menggunakan aturan pengisian tempat. Cuman kita rinci lagi seperti diagram pohon. Jadi master, kemudian karena tidak boleh ada pengulangan, berarti nanti dipasangkan pohonnya bukan dengan M lagi tapi dengan ASTER untuk huruf M-nya. Dan di huruf A-nya berarti karena tidak boleh ada huruf yang berulang yang sama, berarti huruf A-nya tidak dibawa. Gitu. Nah, cepatnya sekarang kita menggunakan permutasi. Nah, pada permutasi unsur yang berbeda ini, maka kita menggunakan rumusnya ini, ada N faktorial dibagi N dikurang K atau R. Contoh, banyak kata yang dapat dibentuk merupakan permutasi 6 huruf. Jadi, ada 6 huruf yang ada tersedia, itu MASTER. Kemudian, huruf yang berbeda dari huruf itu tersedia ada 6. Maka di sini didapat 6 P 6 sama dengan 6 faktorial per 6 dikurang 6 faktorial sama dengan, nah, kita lihat bawah 6 dikurang 6 itu sama dengan 0 ya. 0 faktorial kita ingat di pertemuan sebelumnya. 0 faktorial sama dengan 1. Maka yang 6 faktorial di atasnya kita jabarin 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 1 dikalikan semuanya 6 faktorial sama dengan 720 untuk nilai dari contoh yang pertama. Kemudian kita lihat lagi di sini ada contoh yang berikutnya. Angkatan laut memiliki negara X, Angkatan laut milik negara X mempunyai 5 orang admiral. Jika suatu hari akan dipilih dari 5 orang tersebut, satu orang menjadi kepala dan menjadi kepala dan wakil kepala admiral, berapa banyak cara untuk menentukannya? Kalian harus pahami dulu
isi dari soalnya ini. Karena yang mau dipilih itu adalah ketua dan wakil, maka dari 5 orang yang ada, tidak mungkin si A sudah menjadi ketua, si B juga sudah akan menjadi wakil. Jadi otomatis ini dengan harus orang yang berbeda, maka unsur yang berbeda. Maka kita bisa mengerjakannya menggunakan permutasi unsur yang berbeda. Oke, di sini ada berarti N. N-nya adalah keseluruhannya. Keseluruhannya ada 5. Nah, oke, N sama dengan 5. Kemudian bisa R, bisa K yang tadi sudah Ibu sampaikan di awal. R itu adalah yang akan dipilihnya berapa? Nah, yang akan dipilihnya itu 2. Maka P52 sama dengan 5 faktorial per 5 dikurang 2 faktorial. 5 faktorial itu kita jabarin 5, 4, 3 faktorial. Cukup sampai 3 karena di bawahnya 5 dikurang 2 sama dengan 3. Oke, 3 faktorialnya dicoret, berarti tinggal 5 dikali 4 sama dengan 20 cara. Berarti banyak cara yang akan terpilih untuk dapat memilih ketua dan wakilnya itu ada 20 cara. Oke, next. Sekarang ada permutasi unsur yang berbeda. Unsur yang berbeda, kita tinggal melihat aja unsur-unsur yang sama. Kita hanya tinggal melihat unsur-unsur yang sama dari permasalahan yang akan kita selesaikan. Di sini tinggal n faktorial, n-nya itu adalah jumlah keseluruhannya per K1 faktorial, K2 faktorial itu adalah unsur-unsur yang samanya. Oke, di sini ada contoh, tentukan banyak susunan 6 unsur dari 4 unsur yang sama. Jadi terdapat 6 unsur, berarti kan P atasnya untuk permutasi sama dengan 6 faktorial per 4 faktorial. Nah, kalau mau cepat, seperti cara yang lalu pernah Ibu sampaikan, bawahnya 4 ya, atas kita bisa stop sampai 4. 6 kali 5 kali 4 faktorial per bawahnya 4 faktorial. 4 coret, berarti tinggal 6 dikali 5 hasilnya 30. Sama seperti contoh yang ada di layar kalian. Oke. Next, permutasi siklis. Permutasi siklis itu adalah yang bentuknya melingkar. Contoh soalnya misal ada rapat meja bundar. Biasanya soalnya dalam permutasi siklis itu ada keterangan menentukan yang sedang rapat di meja bundar. Jadi mengelilingi seperti itu. Nah, pengerjaannya lebih mudah. Di sini tinggal NP siklis ya. Pokoknya ingat, siklis itu yang biasanya soalnya yang merapat sedang menggunakan meja bundar dan seperti inilah contohnya. Nah, itu tinggal N dikurang 1 faktorial. Maka, pada contoh ini, kalian tinggal bisa langsung aja sebenarnya. 6 peserta, ya kan? Berarti 6 dikurang 1 faktorial. Ya, sama dengan 5 faktorial. 5 faktorial jadinya 5 dikali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 120. Ini untuk permutasi siklis. Next, ada kombinasi. Hati-hati, kombinasi dan permutasi itu berbeda. Kalau tadi di permutasi dia unsur yang berbeda, dia sangat memperhatikan urutan. Jadi AM itu dianggap sama. Tapi kalau dikombinasi itu tidak diperhatikan. Nah, di sini contohnya ada kombinasi unsur yang berbeda. Oke, di sini ada kalau kombinasi, kalau tadi kan permutasi lambangnya adalah P. Nah, kalau untuk kombinasi lambangnya adalah C. Maka di sini NCK atau NCR, K bisa diganti sama R, N faktorial per N dikurang K faktorial, K faktorial. Ya, jadi tetap ada K-nya itu kurang dari sama dengan N. Ya, jadi K-nya itu nggak boleh lebih dari N. Nilainya harus sama atau kurang dari sama dengan N. Contoh di sini ada 100 C2 sama dengan, ya, penyelesaiannya 100 per 100 dikurang 2 faktorial, 2 faktorial. Nah, 100 per 100 dikurang 2, 98. 2 faktorial. Nah, karena yang di bawahnya itu kan paling besar 98. 100 kita stop aja sampai 98. Jadi 100 dikali 99 dikali 98 faktorial per 98 faktorial
dikali 2 faktorial. 98 coret. Nah, 2 faktorial itu kan sama aja 2 dikali 1. Maka ya udah 100 dikali 99 sama dengan 9.900 dibagi 2 jadinya 4.950 untuk penyelesaian soal kombinasinya. Gitu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kita next ya. Oke. Sini ada contoh juga berkaitan dengan kombinasi. Jika Luffy ingin membentuk sebuah tim pengintai berisi 4 orang dari keseluruhan anggota tim kapal 10 orang. Berapa banyak cara? Kok soalnya mirip ya seperti permutasi? Nah, kalian perhatikan. Pada soal permutasi, di situ biasanya yang dipilih seperti tadi, wakil, ketua, bendahara, sekretaris misalnya. Juara 1, juara 2, juara 3. Nah, kalau ada penjabarannya seperti itu, nah berarti itu menggunakan permutasi. Karena kan tidak mungkin ketua sama sekretaris sama. Terus juara 1, juara 2, juara 3 orangnya sama kan itu tidak mungkin. Maka yang dijabarin seperti itu berarti menggunakan permutasi. Kalau tidak dijabarin berarti menggunakannya kombinasi. Nah, seperti ini nih. Dari 10 orang yang ada, mau diambilnya 4. Berarti kan N-nya 10, R-nya 4. Sehingga didapatkan 10C4. Maka 10 faktorial per 10 dikurang 4 faktorial 4 faktorial. Sama dengan coret deh 10-nya kita lihat yang bawah kan 10 dikurang 6, kurang 4. 6. Yaudah bawahnya stop aja sampai 6. Oke, kalau mau dijelaskan langsung, oke, Ibu jelaskan di sini. White. Oke. 10 faktorial per 10 dikurang 4 faktorial 4 faktorial. Oke. Ini kan 6 ya. Nah, maka di sini kita stopnya sampai 6 aja. 10, 9, 8, 7, maaf. 7, 6, 5, 4. Stop sampai 6 ya. Maaf. Stop sampai 6. Oke, karena di bawahnya sini dikurangin jadi 6. Nah, di sini berarti 6 faktorial. 4-nya belum ya, harus kita jabarin berarti. 4, 3, 2, 1. Nah, 6 coret karena ini masih faktorial, coret. Kemudian yang bisa dibagi 4 mana? Oh, 8 bisa dibagi 4, itu 2. Kemudian 7 bisa nggak? 7 nggak bisa. 9 bisa dibagi 3 nih. Jadinya 3. Kemudian mana lagi? Oh, ini 2 tadi bisa coret lagi sama 2. Nah, maka didapat 10 dikali 3, 30. 30 dikali 7 sama dengan 210. Jadi, kalau mau cepatnya, coret-coret aja seperti itu pengalinya. Oke, kita lanjutkan. Ya, 210 ya, sesuai ya. Oke, sekarang kombinasi yang memuat beberapa unsur yang sama. Nah, contohnya di sini ada seorang petani membeli 4 ekor sapi, 3 ekor kuda, 2 ekor kambing, kemudian dari seorang yang memiliki 6 ekor sapi, 7 kuda, dan 10 kambing. Maka berapa banyak cara petani memilihnya? Cara memilihnya berarti kita harus menghitungnya satu-satu. Kan? Tadi sapi. Oke. Ibu coret-coret di sini boleh sebentar. Oke. Tadi sapi. Oke. Sapi tadi ada 6. Yang mau dipilih 4. Oke. Kemudian tadi kambing. Yang ada 10 kambing. Yang ada 10, yang mau dipilih 2. Kemudian kuda
yang ada 7. Oke. Kuda ada 7, yang mau dipilih 3. Nah, dari masing-masing ini kita harus selesaikan caranya sama tadi menggunakan kombinasinya juga. Berarti ada 6 faktorial per 6 dikurang 4 faktorial 4 faktorial. Oke. Ini kan kalau dikurangin 2 ya, lebih besar 4 kan? Maka kita mengerjakannya atasnya kita stopnya sampai 4. 6, 5, 4 per 6 dikurang 4, 2 ya tadi ya, 2 faktorial, berarti ini kita bisa jabarin 2 kali 1, kemudian 4 faktorialnya biarkan karena akan kita coret dengan yang atas. Oke, sama dengan 6 bisa kita coret dengan yang bawah, 2, berarti 3 di sini, 3 dikali 5, 15. Oke, untuk sapi 15 cara memilihnya. Kemudian untuk kambing 10 faktorial per 10 dikurang 2 faktorial 2 faktorial. Ini 8 ya, kita stop berarti sampai dengan 8. 10, 9, 8 faktorial per. Oke, 8 faktorial yang mau kita coret. Berarti yang tidak kita coretnya kita jabarin. 2 kali 1. Coret, coret. Ini juga bisa dicoret dibagi dengan 2. 5 ya. Berarti tinggal 5 dikali 9 yaitu 45. Oke, kemudian kuda. Kudanya ada 7, yang mau dipilih 3. Berarti 7 faktorial per 7 dikurang 3 faktorial 3 faktorial. Sama dengan 7, ini 4 ya. Berarti atas stopnya 4 aja, yang lebih besar. 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 per 4 faktorial 3, 2, 1. Oke, ini kita coret. Ini 3 kali 2, 6 ya. Coret aja langsung. 7 dikali 5 sama dengan 35. Nah, dari 3 hasil ini, oke, 3 hasil ini kita kalikan keseluruhannya. Maka 15 dikali 45 dikali 35. Hasilnya adalah yang tadi sudah kita dapatkan, 23.625. Ini untuk variasi soal kombinasinya beberapa unsur yang sama, jadi masing-masingnya dicari dulu untuk mendapatkan berapa banyak cara dari masing-masing tadi, sapi, kambing, kuda, dan lain sebagainya. Oke, di sini ada soal, kalian bisa coba untuk kalian pelajari di rumah. Oke, kalian amati soalnya, kalian pelajari. Kemudian nih ada contoh lagi, ini perbedaan permutasi sama kombinasi tadi kan ya. Dalam penyelesaian soal-soal verbal adalah sebagai berikut. Yang pertama, soal verbal diselesaikan dengan permutasi jika unsur urutan dibalik bernilai berbeda atau unsur dalam soal tersebut memiliki status. Jadi tadi maksudnya memiliki status, tadi dia dijabarin sehingga tidak memungkinkan untuk orang yang sama atau angka yang sama gitu untuk permutasi. Kemudian kalau dikombinasi dia tidak memiliki status, jadi dia tidak memperhatikan urutannya. Oke, ini ada contohnya nih. Dari 40 siswa akan dipilih 3 siswa sebagai ketua kelas, bendahara, dan sekretaris. Tentukan banyak pengurus kelas yang dapat dibentuk. 40P3. Kenapa pakai permutasi? Karena untuk ketua, bendahara, sekretaris tidak mungkin orang yang sama. Maka menggunakan permutasi. Kecuali dalam soalnya tidak dibentuk penjabaran. Misal,
Dari 40 siswa akan dipilih 3 orang siswa sebagai pengurus kelas. Dah, selesai. Sampai situ aja. Berarti kalian menggunakan penyelesaian masalahnya menggunakan kombinasi. Gitu ya. Nah, nih. Nih contoh yang tadi untuk kombinasinya. Dari 15 anggota Karang Taruna akan dipilih 4 orang sebagai petugas ronda. Petugas ronda nggak dijabarin sebagai seksi apalah, maka pengerjaannya adalah menggunakan kombinasi karena tidak dijabarkan. Oke, ini juga ada soal, tolong kalian coba kerjakan. Tadi berarti ada beberapa soal yang asal kemampuan yang pertama tadi sama yang ini ya. Tolong kalian kerjakan dan kalian pahami. Kayak di sini kayak misalnya ada contoh yang ketiga di sini ada maaf, soal yang ketiga di sini ada dari 50 peserta seminar, semuanya akan bersalaman. Kalau bersalaman berapa orang sih? Kan kalau bersalaman 2 orang kan. Kalian harus bisa menalarkan soal-soal yang diberikan sehingga bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahannya. Oke, dari Ibu itu saja. Selamat mencoba, selamat mengerjakan, tetap semangat. Diulang videonya jika masih ada yang belum dipahami. Ibu ucapkan terima kasih banyak. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.